salah satu daripada janji Allah dan janji Nabi kepada mereka yang melaksanakan haji dengan mengikuti semua syarat-syaratnya. Maka kalau mendapatkan haji mabrur di sisi Allah, dipastikan dia akan mendapatkan surga Allah SWT. Dan ini kita sudah bahas panjang lebar. Untuk mendapatkan haji mabrur itu melalui 3 tahapan. Dilihat dari sebelum berangkat dan ketika melaksanakan haji, dan ciri-ciri sepulang dari haji. Kita sudah bahas itu. Kita masuk ke fadilah berikutnya, yaitu orang-orang yang menunaikan haji maka dijanjikan mendapatkan pahala setara dengan pahala jihad fi sabilillah. Tentu dari bahasa ini yang kita harus fahami pertama bahawa yang disetarakan adalah pahalanya, tetapi tidak sama antara orang yang berhaji dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Tapi pahalanya bisa disetarakan. Orang berjihad fi sabilillah dijamin mendapatkan surga tanpa melalui hisab. Orang berhaji dengan melaksanakan haji dengan baik, dia bisa dapat pahala seperti itu. Namun tentu tidak sama posisinya seperti kematian orang yang mati syahid. Sama dengan hadis Nabi yang menyebutkan golongan-golongan yang mendapatkan pahala syahid: mati tenggelam, terbakar, ditimpa sesuatu, meninggal dalam keadaan sakit perut, seorang istri meninggal dalam keadaan ketika melahirkan anaknya, meninggal dalam keadaan terkena penyakit wabah taun, dapat pahala syahid namun tidak disebut syahid. Begitu juga dengan maksud mendapatkan pahala jihad fi sabilillah, tentu tidak disebut orang yang meninggal di waktu haji tidak disebut syahid. Nah, bedanya di mana? Kalau orang yang syahid dipastikan surga dan tidak ada hisab, kecuali mereka punya satu halangan, yaitu tersisanya hutang. Orang yang berjihad fi sabilillah kalau meninggal syahid masih menyisakan hutang, maka hutangnya menjadi penghambat untuk mendapatkan kebaikan dari kesyahidannya sampai dibayarkan oleh ahli warisnya. Jadi kalau orang syahid saja masih tersisa hutang bermasalah, apalagi kita yang tidak mati syahid. Maka Bapak Ibu, sebelum meninggal segera bayarkan hutang, karena hutang itu zalim bagi yang sudah punya uang tapi tidak bayar, zalim. Baik, jadi di sini bahasa orang yang menunaikan haji mendapatkan pahala jihad itu Rasulullah sendiri yang menyebutnya, berdasarkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, inni jabban, kata orang ini, ya Rasulullah, aku ini orangnya penakut.
Jadi dia mengetahui kekurangannya, dia punya sifat penakut. Tapi ini lebih baik mengakui diri penakut daripada penakut tapi merasa diri berani. Dia langsung mengatakan ke Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak berani berperang, aku penakut." Jadi memang ada yang tipe-tipe terganggu psikologi begitu, ada. Kadang-kadang kita memang mencoba berani tapi tidak bisa. Itu ada penyakit-penyakit yang begitu ada, termasuk mungkin seperti paranoid ya, atau yang sejenisnya ya, punya fobia terhadap tertentu, hal-hal tertentu, itu biasa. Jadi orang ini mengatakan, "Aku ini penakut ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk berperang. Wa inni dhaif, dan aku juga orangnya lemah. Ya, aku penakut, tubuhku lemah." Faqala, jadi dia ingin mengatakan itu ke Rasulullah, maksudnya mohon izin ya, untuk tidak ikut berperang. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, "Halumma ila jihadin la syaukah." Kalau begitu, kata Rasulullah, ya, berusahalah engkau untuk ikut jihad yang tidak dibutuhkan senjata di dalamnya. Ya, jadi ikut saja jihad yang enggak perlu senjata. Apa dia? Al-hajj. Kata Rasulullah, berhajilah. Ya, berhajilah, kata Rasulullah. Nah, hadis riwayat Tabrani dan Abdul Razzaq dengan warwatuhu siqat. Perawi-perawinya terpercaya. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, bahasa Nabi ini adalah bahasa yang menerangkan tentang orang-orang yang bisa mendapatkan pahala jihad walaupun tidak maju ke medan perang. Salah satunya adalah dengan amalan berhaji. Dan ini tentunya tidak dimaksudkan hanya untuk orang yang lemah. Jadi bahasa Nabi secara umum ini berlaku untuk semua. Ya. Ketika Nabi menyebutkan jihad dan haji, ternyata haji punya posisi untuk menggantikan jihad. Ini tentu yang berhaji juga mendapatkannya, juga mendapatkan pahala ini. Nah, kalau kita merenung sedikit, memang haji seakan-akan sama sekali tidak mirip dengan jihad. Tapi kalau kita mencoba untuk mencocokkannya, maka banyak kesamaan di antara keduanya. Orang-orang yang berjihad fi sabilillah, berperang di masa Rasulullah terutama atau kapanpun, itu akan membutuhkan harta untuk berangkat. Maka orang berhaji pun akan berusaha mengumpulkan harta untuk berangkat. Dan ini sudah satu jihad awal. Mengumpulkan uang untuk berangkat itu jihad. Dan itu apalagi jihad mengalahkan hawa nafsu. Kita sudah bahas di pertemuan kita yang pertama masalah ini. Banyak orang tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Uangnya ada, sudah cukup untuk daftar haji, tapi dia kemudian tidak daftar haji, malah dia beli sesuatu yang dia bisa hidup tanpa sesuatu itu. Dia beli mobil 100 juta, 150 juta, 200 juta, ada yang 300 juta. Haji daftar 25 juta, tapi dia utamakan mobil, dia tidak daftarkan haji. Padahal tanpa mobil dia bisa hidup. Nah, kalau seandainya dia mati dengan mobil ini di jalan tol, maka matinya akan berurusan dengan Allah, karena dia sudah dianggap orang mampu, tapi dia tidak daftar. Nah, ini orang tidak mampu mengalahkan hawa nafsu. Padahal dengan motor pun dia sampai ke kantornya dengan motor biasa, Honda. Orang Aceh kalau nggak disebut Honda kurang jelas. Honda apa? Bisa sampai, tapi dia tampakkan kemewahannya. Ini saja mengalahkan hawa nafsu. Itu bahagian daripada jihad fi sabilillah. Orang mau berperang di masa Nabi itu harus mengalahkan nafsunya untuk tetap tinggal di kampung,
tidak mau mengeluarkan harta, itu dia harus kalahkan itu. Makanya ketika perang Tabuk, perang Tabuk untuk menghadapi pasukan Romawi di 9 Hijriah, itu kan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketuanya munafik di masa Rasulullah, itu berhasil mengganggu keteguhan beberapa orang dari kalangan orang-orang Arab pada waktu itu untuk tidak ikut berperang bersama Nabi. Kenapa? Karena pada waktu itu perang Tabuk harus berjalan sekitar 600 atau 700 km untuk menghadang pasukan Romawi yang telah menunggu di Tabuk, dan mereka merencanakan menyerang Madinah. Jadi pasukan Romawi yang sudah terlatih pasukan perangnya merencanakan menyerang Madinah. Dan ketika mendengarkan informasi itu, Rasulullah segera menyiapkan pasukan. Walaupun ujung-ujungnya ketika Rasulullah memberangkatkan pasukannya, itu sampai di sana pasukan Romawi sudah mundur duluan. Mereka tidak nyangka 700 km ditempuh oleh Nabi dan pasukannya dengan hanya bermodalkan unta dan kuda. 700 km kan Pak, dari Medan Banda Aceh itu. Medan Banda Aceh dengan kuda, unta, bukan lewat jalan aspal, melewati padang pasir. Waktu perang Tabuk itu terjadi, itu cuaca sangat ekstrim, sedang musim terlalu panas. Makanya dalam surat Taubah Allah cerita tentang perang Tabuk, waktu orang munafik mengatakan kepada beberapa sahabat Nabi, waqalu la tanfiru fil har, kata orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, jangan engkau berangkat di dalam keadaan sedang panas begini. Apain kita berangkat perang, nggak ada kerja, ini kan cuaca panas. Dan berhasil beberapa orang mengundurkan diri, meminta izin dari Nabi untuk tidak berangkat. Itu kan perjuangan betul untuk bisa mengikuti atau setia kepada Nabi di tengah-tengah banyaknya godaan pada waktu itu. Begitulah orang berhaji, di tengah banyaknya godaan, dia perlu ini, dia perlu itu, dia pasti membayangkan kebutuhan yang tidak cukup-cukupnya, tapi dia paksakan diri untuk bisa menabung untuk berhaji. Ini sudah jihad fisabilillah. Maka orang berhaji pun punya kekuatan seperti orang berjihad fisabilillah. Itu belum lagi dia butuh uang untuk dia tinggalkan kepada keluarganya. Orang jihad fisabilillah pun begitu. Nah, orang perang itu begitu. Jadi sebelum berangkat, dia harus ada persiapan peralatan untuk berangkat. Orang berangkat di perang Tabuk itu Pak, itu Rasulullah ketika dalam keadaan terlalu terik, memang musim panas sekali, dan pada waktu itu tiba-tiba informasinya bahwa pasukan Romawi sudah menunggu di Tabuk. Rasulullah segera mengumumkan kepada sahabat, siapa yang menyedekahkan atau menyumbang harta untuk perbekalan perang, kujamin surga, kata Rasulullah. Begitu terdengar janji Nabi, kalau dulu sahabat dengar janji Nabi tiada keraguan sedikit pun, langsung semua berkorban. Waktu itu Abdurrahman bin Auf itu menyumbang 2 uqiyah, sekitar hampir mencapai 2 M kalau saya tidak salah, untuk perang. Utsman bin Affan menyumbang untuk 1000 perbekalan makan, 1000 orang perbekalan makan selama dalam perjalanan, selain menyumbang 1000 ekor kuda. Itu dulu. Jadi begitu dengar janji surga, habis-habisan. Kita hari ini mendengarkan janji surga, masjid memerlukan genset, tidak cukup-cukup sampai hari ini. Nanti peng. Padahal untuk masjid, untuk rumah Allah. Ini bukan nyindir Pak, nyinggung. Jadi jemaah melaka Allah, begitu hebatnya mereka merindukan surga, harta bagi mereka tidak penting.
Karena mereka tahu wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal, abadi dengan kehidupan yang sempurna. Itu yang dalam kepala mereka. Maka jemaah maka Allah, begitu juga orang berhaji. Itu harus dia persiapkan bekal berangkat, dia harus pikirkan keluarganya. Dulu orang perang juga memikirkan keluarga. Jadi sebelum itu mereka harus berikan bekal untuk keluarga. Kalau kami tidak pulang lagi, apa yang harus kalian lakukan, begini dan begini. Ucapan mereka, kalau kita tidak bertemu lagi di dunia, kita bertemu di surga Allah SWT. Seorang istri juga mengucapkan hal yang sama kepada suaminya. Jadi enggak ada istri yang merengek-rengek, bang jangan pergi, bang jangan pergi, siapa yang bayar SPP anak nantinya, kredit belum selesai, dengan adira belum habis waktunya, begini dan begini, sampai dia peluk-peluk lutut suaminya, jangan pergi. Enggak ada itu. Istri dulu ketika suami berangkat di atas perintah Allah dan Nabi, mereka akan melepaskan suaminya juga dengan kalimat yang sama. Kalau engkau tidak kembali, kita akan bertemu di surga Allah. Begitu keteguhan keluarga yang merindukan surga dulu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini orang berhaji dari sini saja sudah berjihad nih. Butuh uang banyak yang dia kumpul sedikit-sedikit, dia kumpulkan uang untuk keluarga yang ditinggalkan selama 40 hari, dan juga dia tidak tahu apakah dia akan kembali atau tidak. Makanya kan banyak yang melepaskan orang haji itu diiringi dengan tangisan ya, di seluruh embarkasi haji. Pas mau berangkat naik ke mobil itu nangis semuanya ya. Itu kenapa? Karena ada harapan dalam hati mudah-mudahan pulang, tapi mereka menyisakan kemungkinan untuk tidak pernah kembali. Karena banyak yang meninggal di musim haji, banyak. Sama-sama jihad. Lalu sampai di sana, orang berjihad fi sabilillah memainkan pedangnya, antara hidup dan mati. Orang berhaji itu mulai bergerak di sana sesuai dengan perintah Allah. Berangkat ke ihram, ambil miqat ya, kemudian dari miqat dengan pakaian ala kadarnya, hanya dengan bermodalkan baju ihram, harus menyelesaikan semua urutan-urutan haji. Dulu orang membunuh kafir harbi yang memerangi Islam. Di musim haji Allah lambangkan peperangan itu dengan lempar jamarat. Jadi melempar jamarat kan memang riwayatnya jelas bahwa mengikuti arahan daripada sunnahnya Ibrahim alaihissalam yang melempar syaitan ketika menggoda untuk supaya tidak terjadi penyembelihan. Tapi itu lambang, artinya lambang sebuah pertempuran. Syaitan tidak ada syaitan itu tidak nempel di dinding-dinding jamaran untuk kita lempar. Makanya ada orang yang dendam sekali sama syaitan. Itu dilempar bukan dengan batu kecil, Bang. Apa-apa yang besar-besar dilemparnya semua, sandal-sandalnya dilepaskan. Itu kami sering melihat orang Turki, itu ada yang apapun miliknya dilepaskan untuk dilempar syaitan. Marahnya dia kepada syaitan, padahal itu hanya lambang sebuah pertempuran. Jadi lelah, orang haji itu lelah ya. Bermalam di Muzdalifah, di Mina, kemudian bermalam kemudian wukuf di Arafah ya, di tengah padang pasir. Nah, ini perjuangan, semua perjuangan. Kalau tidak sabar, jatuh dalam maksiat ya, maksiat, mengeluh, tidak sabar di atas ujian Allah, persis seperti orang yang berperang ya. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, maka wajar orang yang sepulang haji kalau bagus dan sabarnya dia menempuh semua perintah Allah ini, tidak ada sedikit pun keraguan untuk memberikan ketaatannya kecuali hanya pada Allah, maka Nabi mengatakan itu jihad. Maka orang haji ini dapat pahala jihad fi sabilillah. Namun bedanya kalau orang yang syahid itu lempang ke surga kecuali tertahan oleh hutangnya. Tapi orang yang berhaji mendapatkan pahala seperti pahala orang yang syahid, namun bisa jadi ditimbang dengan maksiat yang dia lakukan.